Salam sehat, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Selamat datang di ibadah ke-19 setelah Trinitatis. Mari Bapak Ibu yang tidak bisa datang ke gereja, marilah kita beribadah di rumah kita masing-masing. Kepada seluruh jemaat HKBP Resort Ber dan khususnya kepada HKBP Denpasar, HKBP Mataram, Saudi Dalung, dan HKBP Nusa Dua, kami mengucapkan selamat mengikuti ibadah. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah minggu kita hari ini. Kita bernyanyi dari buku EG nomor 565 ayat 1 dan ayat 4. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Trinitatis hari ini yang tertulis dalam Konfesi HKBP pasal 1.b.2 tentang Allah Anak. Allah Anak adalah Yesus Kristus, penyataan Allah Bapa yang mengosongkan dirinya dan menjadi manusia, yang dilahirkan oleh Maria, dikandung dari Roh Kudus sebelum Aga mengenal suami. Dialah Tuhan yang melindungi dan menyelamatkan manusia. Dia mempedulikan penderitaan manusia dan segala bangsa pada segenap waktu, dan Dia setia selama-lamanya. Dia menyelamatkan, membebaskan manusia dari kuasa iblis, dari perhambaan dosa, dan dari maut dan kematian. Dia menderita sengsara hingga mati di kayu salib. Dialah kesempurnaan korban pendamaian oleh Allah karena dosa manusia. Dia turun ke dalam maut, bangkit kembali dari kematian pada hari ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Tuhan Bapanya. Karena itulah Dia ditinggikan oleh Allah, dan kepadanya diberikannya nama di atas segala nama, agar semua lutut di surga dan di bumi dan yang ada di bawah bumi sujud kepadanya. Dari situlah Dia membela semua orang percaya dan memerintah semuanya, sebelum Dia datang kembali ke dunia ini untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, agar semua lidah mengaku Yesus Kristuslah Tuhan, demi kemuliaan Allah Bapa. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan pada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya dia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Ustaz. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang akan membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel minggu ke-19 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Marilah kita membacanya secara responsoria. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba?" Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 anggur. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya.
kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, yang menjadi firman Tuhan di ibadah minggu kita pada saat ini, tertulis di dalam kitab Ayub 42 ayat 7 sampai dengan ayat 17. Ayub 42 ayat 7 sampai dengan ayat 17. Saya akan membacanya untuk kita semua. Keadaan Ayub dipulihkan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub.
Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas seorang teman, Bildad orang Sua, dan Joas orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesitan dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesya, dan yang ketiga Keren Habuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kisah Ayub adalah kisah yang sangat inspiratif di dalam kehidupan kita, dan juga memberikan motivasi bagaimana kita orang-orang yang mengikut Tuhan dalam menghadapi kenyataan di dalam perjalanan kehidupan kita. Tokoh Ayub adalah orang yang saleh dan jujur. Dia takut akan Tuhan dan hampir tidak pernah berbuat yang jahat di mata Tuhan. Dan kesalehannya itu teruji ketika dia menghadapi situasi yang sulit, dan bolehlah kita katakan dia sudah mencapai titik terendah dalam kehidupannya, di mana dia harus kehilangan harta kekayaannya. Dia juga harus kehilangan anak-anak yang dikasihinya, dan juga boleh kita katakan kehilangan sosok seorang istri yang harusnya mendukung pada saat dia menderita, dan juga kehilangan sahabat-sahabatnya yang harusnya menguatkan dia pada saat sedang menghadapi penderitaan. Kalau di istilah kita yang sering kita dengar, sudah jatuh ketimpa tangga lagi. Kalau Ayub sudah jatuh ketimpa tangga, ketimpa lagi batu, dan ketimpa banyak hal lagi. Jadi artinya kehidupan si Ayub memang sangat-sangat menderita. Apakah penderitaan dia itu karena dosa yang dia lakukan? Tidak. Di dalam kitab Ayub pasal pertama sudah dinyatakan bahwa Ayub adalah orang yang saleh, jujur, taat, dan takut kepada Tuhan.
Dia sangat minim melakukan yang jahat di mata Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaan, mengapa dia menghadapi penderitaan yang sangat menyulitkan? Jadi dua sisi kehidupan dia sudah lalui. Sisi di mana dia sudah mencapai titik tertinggi di dalam kehidupannya, yaitu harta kekayaan dia punya, dia disegani orang, dia memiliki sahabat, itu dia sudah capai pada titik ini. Tetapi titik terendah juga Ayub sudah mengalaminya, di mana dia kehilangan apa yang penting di dalam kehidupannya, apa yang dia sayangi, apa yang tidak dimiliki oleh Ayub. Molo kita halak barat dio hamram kasangapon hagabio, sama Ayub itu semua ada. Dia sudah memilikinya. Tetapi inilah yang dinamakan kehidupan. Sesukses-suksesnya kehidupan kita, sebanyak-banyaknya harta kita, sebanyak-banyaknya sahabat yang berada di sekitar kita, ada masanya kita memang harus menghadapi yang namanya penderitaan. Dan terkadang penderitaan yang kita hadapi tidak selalu karena dosa atau kesalahan ataupun kelalaian di dalam kehidupan kita. Cerita tentang Ayub mengajarkan kita bahwa ada kalanya orang-orang beriman, orang-orang yang mengikut Tuhan harus mengalami penderitaan sebagai ujian iman dalam kehidupannya. Ini berawal dari pembicaraan Tuhan dengan si iblis. Iblis menguji ketika Tuhan mengatakan, apakah engkau melihat hamba-Ku Ayub yang saleh itu? Tidak ada satu orang pun yang saleh di bumi ini selain daripada dia, firman Tuhan mengatakan. Tapi ular atau iblis kembali menguji. Ya, karena Ayub memiliki segalanya, dia makanya setia kepadamu. Ya, karena Ayub memiliki orang-orang di samping dia yang menyayangi dia, itu sebabnya dia setia kepadamu. Coba kalau dia tidak memiliki apa-apa, apakah dia masih setia kepadamu? Apakah Ayub masih mengasihimu? Itu perkataan iblis. Lalu ujian iman itu dimulai dalam kehidupan Ayub. Berat sekali penderitaan yang dia alami, bukannya ada yang memotivasi kehidupannya. Contohnya istri Ayub, harusnya dia memberikan semangat, justru menjatuhkan. Masihkah kau percayai Tuhanmu itu? Sahabat-sahabatnya lebih mengerikan. Jujurlah kau Ayub, apa dosa yang kau perbuat? Dipaksa Ayub untuk mengakui dosa yang sama sekali tidak dia perbuat. Itu sebabnya dalam firman Tuhan, di dalam teks kita pada saat ini, Tuhan mengingatkan sahabat-sahabat Ayub, Elifas, Bildad, Zofar, engkau mengatakan yang tidak benar tentang aku kepada Ayub, hamba. Karena apa ya? Karena memang pikiran dari sahabat-sahabat Ayub masih belum mengerti jalan Tuhan dalam kehidupannya. Mereka mengatakan bahwa kau harus mengakui dosa dan kesalahan. Ini semua terjadi itu karena pasti ada dosa dan kesalahanmu Ayub. Jujurlah kepada Tuhan. Sahabat-sahabatnya memaksa dia. Ya karena memang bagi mereka orang yang benar itu pasti akan diberkati dan dijauhkan oleh Tuhan dari segala penderitaan. Dan sebaliknya orang fasik pasti akan dihukum. Itu pola pemikiran sahabat-sahabatnya. Tetapi sekali lagi Ayub tetap pada pendiriannya. Dia katakan kepada istrinya, apakah engkau hanya menerima yang baik saja dari Tuhan, sementara yang tidak baik kau tidak mau terima?
Sebenarnya ini adalah ungkapan iman dari Ayub, betapa dia setia dan taat dan juga yakin kepada Tuhan bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Itu dia nyatakan di dalam Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal, Tuhan. Artinya Ayub tetap berpegang teguh pada prinsipnya bahwa Tuhan itu baik dan akan selalu memperhatikan kehidupannya. Bapak Ibu saudara-saudara, kisah Ayub mungkin sama seperti yang kita hadapi pada saat ini. Ayub merasakan penderitaan bukan karena dosa yang dia perbuat, tapi karena ujian iman. Nah, pada saat ini juga kita sedang menghadapi ujian iman, virus wabah corona. Bukan dari negara kita, tapi dari tempat lain. Tapi kita harus merasakannya pada saat ini. Inilah dulu penderitaan yang harus kita hadapi, yang harus kita rasakan. Nah, tokoh Ayub mengingatkan kita, sekalipun kita umat Tuhan sedang menghadapi penderitaan yang bukan karena dosa dan kesalahan kita, tapi kita dituntut untuk tetaplah mempercayai Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan harapan. Jangan sampai kita sesat pikir. Tapi sekali lagi tetaplah selalu percayakan hidupmu kepada Tuhan. Ayub juga demikian. Semua yang dia miliki kehilangan. Bahkan yang lebih menyedihkan, ketika dia tidak memiliki apa-apa, penyakit menghampirinya. Tapi dia tetap kuat, dia tetap tabah, sebab dia yakin dan percaya kepada Tuhan bahwa ada rencana Tuhan yang indah, dan apa yang sudah Tuhan rencanakan itu tidak akan pernah bisa gagal. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, jemaat Tuhan yang pada saat ini beribadah di gereja dan di rumah masing-masing, kisah Ayub harus menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah benar-benar menerima Tuhan dari awal, percayai dia sampai dengan akhir hidupnya. Bukan hanya pada saat kita memiliki segalanya, ketika kita mencapai puncak tertinggi di dalam kehidupan kita, sukses, kita punya jabatan. Tetapi pada saat dirimu menderita, sederita-deritanya pun seperti yang dialami Ayub, sisakan harapanmu tetap selalu kepada Tuhan. Tuhan tidak akan mungkin membiarkan umatnya menderita berkepanjangan. Tidak akan selama-lamanya Tuhan membiarkan kita menghadapi penderitaan ini. Wabah virus corona tidak akan mungkin selama-lamanya. Ada kalanya Tuhan akan mengajarkan kita hal-hal penting. Apakah kita masih tetap setia kepada Dia, atau justru kehidupan kita makin menjauh dari Dia? Jangan-jangan saat ini banyak dari antara kita yang sudah mulai menjauh dari jalan Tuhan. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, imanmu semakin teguh. Sebab harapan kita kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Lihat apa yang dialami Ayub, dan pada akhirnya Tuhan memberikan 2 kali lipat dari apa yang dia miliki selama ini. 2 kali lipat Tuhan berikan. Itu buah dari kesabaran dia, buah dari ketaatan dan ketabahan dia dalam menjalani kehidupan ini. Dan dia sadar bahwa benarlah Tuhan itu sungguh maha besar. Dia memperhatikan kehidupan umatnya yang setia, yang saleh, yang jujur, yang selalu menyatakan kebenaran di dalam kehidupan ini.
Jadi situasi kita pada saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, walaupun kita sedang sulit, kita diingatkan melalui teks ini. Sahabat-sahabat dari Ayub mengatakan yang tidak benar kepada Ayub. Sudah dia menderita, mereka mengatakan yang tidak benar lagi, semakin menderita kehidupannya. Maka pada saat ini apa yang harus kita perbuat? Tetaplah katakan dan nyatakan yang benar tentang Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kita, tetap katakan itu dan yakinkan itu. Jangan ragu sedikit pun. Sebab Tuhan adalah Allah yang mengasihi kita, umatnya. Lihat bagaimana Ayub memperlakukan sahabatnya. Walaupun sahabatnya sudah mengecewakan dia, tetapi dia mau berdoa supaya sahabat-sahabatnya diampuni oleh Tuhan, dan dia lakukan. Dan disitulah Tuhan mengembalikan 2 kali lipat apa yang sudah dia miliki sebelumnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan khawatir kalau pada saat ini akibat virus corona, apa yang kita miliki pada saat ini harus kita relakan untuk kebutuhan hidup. Harus kita jual lah. Mungkin selama ini kita memiliki mobil 4, harus dijual 3, ya tidak masalah. Tapi lakukan itu dengan sukacita. Sebab apa? Sebab bisa saja Tuhan nanti akan mengembalikan 2 kali lipat dari apa yang kamu miliki. Kalau kita mau masih percaya kepada Tuhan, kalau kita masih mau berharap selalu kepada Tuhan. Ya namanya kehidupan kita ini Tuhan yang memegang selalu. Dia yang memegang kendali. Hari ini kita memiliki segalanya. Besok kalau Tuhan katakan habis semua yang kau miliki, ya ini bisa saja habis. Tapi Tuhan juga bisa mengembalikan apa yang hilang dari kehidupan kita, apa yang tidak kita miliki. Kuncinya adalah tetaplah setia kepada Tuhan. Jangan pernah menjauh dari Tuhan hanya ketika kita menghadapi penderitaan. Ya memang namanya hidup di dunia ini, sukacita, dukacita itu selalu datang silih berganti di dalam kehidupan ini. Tapi bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan, baik sukacita maupun dukacita, dia tidak akan pernah mau meninggalkan Tuhan. Sebab ada upah yang sangat besar yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Maka kita harus tetap kuat dan teguh dalam menjalani kehidupan kita ini. Yakinkan dan percayakanlah kehidupanmu hanya kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara kehidupan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami akan pentingnya sikap yang taat dan setia kepada Tuhan. Engkau mengajarkan kami Tuhan arti pentingnya kehidupan yang dialami oleh Ayub. Dia memiliki segalanya, tetapi itu bisa hilang sebentar, dan Tuhan mengembalikan 2 kali lipat oleh karena kebaikan hati dan kesetiaan Ayub dalam menghadapi penderitaan. Bapa dalam surga, Kau tahu kami juga adalah orang-orang yang lemah. Pada saat ini Tuhan, kami sedang menghadapi wabah virus corona. Banyak dari kami Tuhan, jemaat-Mu yang menderita akibat virus corona. Tapi kami percaya Tuhan melalui firman-Mu di minggu hari ini, bahwa kami harus senantiasa
berharap hanya kepadamu, walaupun kami sedang menghadapi penderitaan. Sebab kami percaya tidak ada rencana-Mu yang gagal, Tuhan. Kami percaya ada rencana yang baik yang Engkau persiapkan di dalam kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan, kami mohon sertailah kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa untuk seluruh pelayan di resort ini, Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kebijaksanaan agar kami dapat selalu menyatakan yang benar tentang Engkau, Tuhan. Agar jemaat Tuhan semakin kuat imannya, teguh dalam menghadapi setiap tantangan di dalam kehidupannya, dan juga semakin bertambah-tambah, Tuhan, orang yang percaya akan Engkau. Bapa surga, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami, anak-anak kami dimanapun mereka berada, yang masih sekolah. Kiranya Tuhan ajari mereka, Tuhan, arahkan kehidupannya agar mereka dapat melalui setiap proses pembelajaran di sekolah maupun di kuliah. Dan juga Tuhan, bagi anak kami yang sudah bekerja, Tuhan pakai mereka untuk menjadi saluran berkat di dalam kehidupan, agar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ini nomor 752 sambil mengumpulkan persembahan kedua. Marilah kita mendoakan persembahan kita ke hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan perayaan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Arahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat darinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Segenap pelayan Sultanan Hagriber Sokbari mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.